Tetapi ingat firman Tuhan ajar kita, kalau engkau mau benar dalam memutuskan sesuatu, belajarlah untuk dahulukan orang lain daripada kepentinganmu. Kepentingan kita tuh bukanlah segala-galanya. Yang terpenting adalah kepentingan orang lain. Kenapa? Karena dengan itu kita memuliakan Bapa kita di sorga, itu firman Tuhan bilang. Karena dengan perbuatan kita, ketika engkau melakukan perbuatan baik, maka engkau sedang memuliakan Bapamu yang ada di sorga. Jadi perbuatan baik gak menyelamatkanmu, tetapi dengan berbuat baik, orang lain dapat mengenal Bapa kita yang ada di sorga. Bagaimana cara kita mau punya masa depan yang baik, yang disusun dari keputusan-keputusan hidup kita? Yang pertama, dahulukan orang lain. Jangan cepat-cepat memutuskan sesuatu. Jadi sekali lagi, kalau Anda mau diberkati, Anda mau punya masa depan yang cerah, Anda mau punya hari esok yang dihormati sama orang lain, yang disegani oleh orang lain, perhatikan baik. Justru ketika engkau ingin dipandang orang lain, belajar untuk memandang orang lain terlebih dahulu. Gak usah sakit dengan orang-orang yang mengecewakan kita, yang nyakitin kita. Karena hari ini kita diberkati, karena Tuhan lihat perlakuan mereka sama kita. Ini tujuan kita hidup. Untuk melakukan pekerjaan yang baik, untuk menyelesaikan apa saja yang Tuhan percayakan. Kalau Tuhan kasih kita suami, ini pun adalah pekerjaan yang Tuhan percayakan. Kalau Tuhan kasih kita istri, kalau saya dikasih Tuhan juga anak, Tuhan kasih saya pekerjaan, bagaimana saya beres dari pekerjaan saya. Jadi kita nggak usah begini, kok dia kayaknya lebih diberkati daripada saya ya, kok kepercayaan yang diberikan sama dia lebih banyak ya daripada saya. Tunggu dulu, satu hal yang Tuhan percayakan kamu selesai nggak? Pujian Bapakku yang baik. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau Bapa kami yang baik Tuhan. Haleluya Tuhan, tak pernah terlambat Tuhan pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami Yesus. Haleluya. Yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku Bapakku. Yang baik, Engkau yang ku perlu, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidup.
berakhir kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Bapakku yang baik, Engkau ku cinta lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku, Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya, tak pernah berakhir kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya, tak pernah berakhir kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak berakhir kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya, Yesusku, Kau segalanya, Yesus, Yesusku, Kau segalanya. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tak pernah berhenti dan tak pernah berakhir Tuhan kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan sebentar kami akan mendengarkan Tuhan Yesus kabar baik kebenaran firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kami boleh mendengar dengan baik dan kiranya setiap kami Tuhan Yesus boleh bersama-sama menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Dipersilakan Ibu. Shalom. Semua diberkati Tuhan, amin. Siapa yang bangun pagi-pagi benar? Jauh dari Keberaun ya. Kita juga jauh dari ini ya, Semanggi ya. Puji Tuhan. Boleh di-up lagi minta tolong mic-nya. Ini mentang-mentang ibadah pagi ya.
Mic-nya juga ngantuk. Di-up lagi biar bangun gitu ya semua. Sudah jelas suaranya? Sangat jelas ya, amin, puji Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan, Amsal pasal 16 ayat yang ketiga. Amsal 16 ayat 3. Kita buka bersama Amsal 16 ayat 3. Ini firman Tuhan di minggu pertama 2025. Ya. Amsal 16 ayat 3, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Amin. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Di tahun 2025 semua kita punya planning, bukan? Semua kita punya yang namanya rencana. Saya nggak tahu apa rencana Bapak Ibu Saudara, tapi kita paling punya planning, entah dalam pekerjaan kita, mungkin dalam pelayanan kita, atau mungkin di dalam daily life kita gitu ya, keseharian kita. Oh, saya punya rencana misalnya, tahun ini saya nggak minum yang manis-manis misalnya, ya kan? Atau tahun ini saya akan tidur lebih awal. Seperti ada yang tidur itu 9:30 sudah harus tidur, ya kan? Setiap kita tuh punya planning, kita punya rencana. Ya nggak tahu ya kalau rencana tinggal rencana gitu. Kayak ada orang nulis gitu, wah rencana nabung biar bisa beli iPhone. Oh, ternyata berjalannya waktu sulit untuk beli iPhone. Bisanya beli casing phone gitu ya, case HP. Nah, itu kita punya rencana. Nah, saat ini kita mau lihat apa maksudnya serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Kalau dalam terjemahan sederhana berkata begini, percayakanlah segala usahamu kepada Tuhan, maka rencanamu akan berhasil. Amin. Percayakanlah segala usahamu kepada Tuhan. Ada begitu banyak kantor-kantor, perusahaan, mereka undang Pak Gembala untuk bisa buat PD di kantor mereka, di pabrik mereka. Karena mereka tahu bahwa ketika ada persekutuan, di situ ada Tuhan, dan maka rencana mereka akan berhasil. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang dimaksud menyerahkan perbuatan kita kepada Tuhan? Apa yang dimaksud dengan mempercayakan segala usaha kepada Tuhan, maka rencana kita akan berhasil. Cara menyerahkannya itu yang pertama Bapak Ibu Saudara, dan satu-satunya yaitu berdoa. Amin. Tidak ada orang yang berkata bahwa, oh saya sudah menyerahkan semua kepada Tuhan, tetapi dia tidak berdoa. Mari kita lihat yang pertama, kenapa kita harus berdoa? Yang pertama, doa menghubungkan kita dengan Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Makanya ada lagu terhubung. Ketika kita berdoa, kita terhubung dengan Allah. Kalau kita misalnya pengen lakukan sesuatu, pengen browsing sesuatu, tapi kalau tidak terhubung sama wifi, sulit. Nah, kita penting untuk terhubung dengan Allah. Firman Tuhan berkata bahwa jangan menjadi seperti dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Artinya jangan kita memang hidup di dalam dunia, tetapi jangan terhubung dengan dunia. Amin. Kita ada dalam dunia, tapi kita harus tahu bahwa kita tidak berasal dari dunia ini, dan kita dipersiapkan untuk kerajaan sorga. Mari kita lihat 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Kita akan baca bergantian. Saya baca 1 Yohanes pasal 2 ayat 15, saudara ayat 16, dan kita akan baca bersama-sama ayat 17. Yohanes pasal 2 ayat 15, saya baca. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalam dunia. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ayat 16, saudara.
Sama-sama. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, doa artinya kita terhubung, terkoneksi dengan Allah. Kalau terkoneksi dengan Allah, berarti tidak terkoneksi dengan dunia. Saya punya handphone, ya headset. Kalau dia terkoneksi dengan iPad saya, dia tidak terkoneksi dengan handphone saya. Sama. Kalau headset saya terkoneksi dengan handphone saya, dia tidak terkoneksi dengan iPad saya. Begitu juga kalau kita berdoa, artinya kita terkoneksi dengan Tuhan. Kita terhubung dengan Allah, berarti tidak terhubung dengan dunia. Makanya firman Tuhan berkata, janganlah kita mengasihi dunia dan apa yang ada di dalam dunia. Maksudnya apa kalau kita terhubung dengan Allah? Kolose pasal 3 ayat 5 berkata, Kolose pasal 3 ayat 5 berkata, karena itu matikanlah dalam dirimu. Semua bilang matikanlah. Coba kalau mau kasih contoh kalimat matikanlah. Ada yang menjadi volunteer? Apa? Nah, pakailah ya. Matikan lampu. Matikan apa lagi? Matikan keran air. Matikan sanyo. Matikan handphone. Di zaman dulu tuh ada kalimat ambigu apa? Yang punya handphone matikan. Ada dua kan artinya. Yang punya handphone matikan. Berarti matikan handphone atau yang punya dimatikan. Nah, itu kalimat ambigu. Saya belajar waktu SD ya saudara. Dikatakan sini Kolose pasal 3 ayat 5. Karena itu matikanlah. Bukan sanyo. Bukan lampu. Tapi kita harus mematikan dalam diri kita segala sesuatu yang duniawi. Ternyata segala sesuatu yang duniawi itu sudah ada dalam diri kita Bapak Ibu Saudara. Apa itu? Percabulan. Ternyata percabulan itu emang dasarnya kita ini. Karena kita hidup di dalam, masih dalam daging. Tetapi firman Tuhan berkata, yang lagi aktif itu matikanlah. Matikanlah percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat. Ini sama-sama nafsu tapi dua. Yang satu hawa nafsu, nafsunya Hawa. Yang kedua nafsu jahat, nafsu yang jahat ya. Harusnya hawa nafsu ya sama aja sih sama nafsu jahat. Tapi ini dibuat berbeda. Dan juga serakah yang sama dengan penyembahan berhala. Ternyata semua ini percabulan, kenajisan, nafsu jahat, serakah itu emang udah apa? Nature-nya kita manusia Bapak Ibu Saudara. Makanya yang lagi aktif dalam diri kita, semua keserakahan ini, itu dikatakan sama firman apa? Matikanlah semua yang lagi on di dalam diri kita. Mungkin sampai kita sadari kita sudah serakah. Sampai kita sadari nafsu jahat itu ada dalam diri kita. Tapi firman Tuhan berkata, matikanlah saat ini juga. Amin Bapak Ibu Saudara. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Nah dahulu kamu juga melakukan hal yang sama. Bahkan kita hidup di dalamnya. Kita hidup dalam percabulan. Kita hidup dalam hawa nafsu. Saya itu ngajarin pengerja itu. Ketika diundang orang makan di luar. Saya tanya, tadi makan apa? Katanya makan bakso Bu. Oh iya. Iseng saya nanya. Waktu kamu ngambil bakso, itu ada bakso atau tahu atau siomay? Bakso aja Bu. Oh iya. Terus yang lain ngambil bakso berapa biji? Kata dia, 3 Bu. Semuanya 3? Iya. Ada yang 4? Enggak Bu, semuanya 3. Saya iseng nanya, lah kamu ambil berapa? Kata dia, saya ambil, tadi sih saya hitung 7 atau 8 Bu. Tanpa kita sadari, kita hidup dalam keserakahan. Tanpa kita sadari, kita tidak mementingkan orang lain. Tapi kita mau belajar di sini bahwa dahulu kita melakukan hal yang sama. Kita hidup di dalamnya. Tetapi sekarang katanya apa? Buanglah
Kalau buang, apa yang harus dibuang? Apa yang harus dibuang? Sampah. Sampah harus dibuang kan? Semua hal yang kotor harus dibuang, Bapak Ibu Saudara. Yang tadi yang pertama matikanlah, yang kedua buanglah. Begitu banyak hal kotor ya dalam diri kita ini. Begitu banyak hal yang najis ya dalam diri kita ini. Tapi firman Tuhan berkata matikanlah semua hal keserakahan. Kemudian buanglah. Buang apa yang dibuang? Berarti sesuatu yang kita simpan. Apa yang dibuang? Marah, geram, kejahatan, bahkan fitnah pun harus dibuang dari kita. Karena kita manusia ini punya naluri suka fitnah. Suka nambah-nambah. Cuman mangga muda, enggak usah jadiin lagu. Akhirnya jadi rujak. Kemudian dikatakan di sini fitnah dan kata-kata kotor. Pada dasarnya kita ini udah penuh dengan kata-kata kotor. Makanya Tuhan suruh apa? Buanglah. Jadi semua yang kotor itu disimpan. Kalau saya itu dikenal sama orang rumah tuh suka membuang. Satu kali saya dikirimin cabai gitu ya dari Manado. Cabai dari Manado tuh banyak. Tapi udah kering. Udah kering. Saya tuh orangnya agak sedikit pemilih. Jadi saya kalau masih bagus saya simpan. Kalau udah nggak bagus saya buang gitu ya. Nah itu hal yang bagus sih. Bagus nggak? Bagus. Tapi ada juga jeleknya. Bisa jadi kan masih bisa dipakai seperti itu. Nah akhirnya saya belajar, oh iya ya. Jadi ada hal yang bisa dibuang, ada yang nggak dibuang. Tapi kalau sudah memang nggak bagus sama sekali, it's okay untuk membuang. Nah firman Tuhan berkata untuk buanglah kata-kata kotor dari dalam mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru. Amin. Semua bilang manusia baru. Jadi kalau kita berkata saya menyerahkan seluruh perbuatan saya kepada Tuhan. Saya menyerahkan seluruh usaha saya kepada Tuhan. Artinya apa? Yang pertama kita berdoa. Dan berdoa berarti kita terhubung dengan Allah. Kalau kita terhubung dengan Allah berarti kita tidak terhubung dengan dunia. Kalau kita terhubung dengan Allah, firman Tuhan berkata bahwa hal kerajaan sorga bukanlah soal makan dan minum. Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Orang yang terhubung dengan Tuhan, orang yang suka berdoa tuh kelihatan dari wajahnya. Coba lihat kiri kanan. Wajahnya ada sukacita enggak oleh Roh Kudus? Kelihatan kan? Semua jemaat Sencaki sesi 1 semua penuh dengan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di sini bahwa kerajaan Allah itu soal kebenaran. Jadi kalau mau lihat orang suka berdoa itu nggak perlu dia bilang saya suka sembahyang. Kalau hidupnya benar, nggak suka mendustai, berbohong itu udah kelihatan suka berdoa. Apalagi hidupnya penuh damai sejahtera. Coba ikuti saya, damai sejahtera. Penting enggak untuk punya damai sejahtera? Penting Bapak Ibu Saudara. Kalau kita enggak punya damai sejahtera, hubungan dengan sesama kita itu enggak enak rasanya. Tetapi kalau kita terhubung dengan Allah, kita punya yang namanya kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Yang kedua, tadi yang pertama, kalau kita menyerahkan diri kepada Tuhan, maka terlaksanalah rencana kita. Yang pertama kita berdoa karena doa adalah terhubung dengan Allah. Yang kedua, doa itu artinya apa? Di dalam doa ada hikmat Allah. Amin. Siapa sini yang butuh hikmat? Butuh hikmat semua? Saudara, mama saya itu senang bikin ayam woku. Saya itu selalu ngomong sama Pak Gembala, besok menunya apa ya? Coba tebak, pasti ayam woku. Saya bilang, kita beli bawang pre, oke. Besok pasti ayam woku, lihat tuh ya, ayam woku. Tapi kalau dibuat dengan segenap hati enak loh Bapak Ibu Saudara, amin. Bahkan untuk buat ayam woku pun itu perlu hikmat. Benar nggak? Saudara mau bikin telur ceplok pun butuh hikmat.
Kalau saudara enggak punya hikmat, saudara bakal lupa kasih garam. Atau saudara bakal lupa kalau mau bikin telur ceplok butuh kuning sama putih. Kalau saudara nggak punya hikmat, dia udah kecampur. Tujuannya mau bikin telur ceplok, nggak taunya udah saudara kocok. Karena nggak ada hikmat. Hikmat tuh penting dalam hidup kita. Bangun pagi sudah kita udah butuh hikmat. Hari ini saya mau bikin apa ya? Kalau kita ini orangnya lupaan, catat. Saya itu ada di handphone saya. Saya tulis itu. Panasi makanan, setrika baju. Sampai catok rambut aja saya catat loh. Catok rambutnya, jangan lupa. Karena mungkin kadang kita lupa. Tetapi hikmat menuntun kita untuk bisa menyelesaikan hal-hal yang perlu untuk kita lakukan. Bahkan hal kecil sekalipun. Saudara kalau nggak punya hikmat, saudara lupa angkat jemuran. Mari ngono hujan. Kita butuh hikmat dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan hikmat itu terdapat di dalam doa. Dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 sampai 15 berkata bahwa Salomo dia mendapat mimpi, Allah bertanya kepada dia, apa yang ingin engkau dapatkan? Apa yang engkau ingin aku berikan kepadamu? Tuh Salomo enggak minta uang, dia enggak minta sehat bahkan. Yang dia minta apa? Hikmat daripada Tuhan. Kemudian 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16. Saya mau kita baca ya ayat ini ya, saya akan segera selesai. Kita baca bersama-sama ayat ini. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16, saya ayat 17 dan seterusnya. Mari kita baca dengan semangat, karena ini masih pagi, bilang kiri kanan, masih pagi. Bilang lagi, ayo bangun. Ya, puji Tuhan. Mari kita lihat, sudah ada ayatnya. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16. Satu Raja-Raja. Garis. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16, 17. Kita baca bergantian. Bagaimana rajanya masih jadi raja kah? Atau rajanya sudah kemana rajanya? Satu Raja-Raja pasalnya yang ketiga, saya juga mencari. 1 Raja-Raja pasalnya yang ketiga, ayat 16. Sudahkah? Oke. Saya baca, kemudian saudara ya, 17. Mari kita baca, saya dulu. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja. Lalu mereka berdiri di depannya. Saudara? Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu tengah malam ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara hambamu ini tidur. Dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Kata perempuan yang lain itu, bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan raja.
Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang. Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Maka kata perempuan yang empunya anak itu, anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anak itu, katanya, iya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-sekali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggalah. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan. Amin. Wow. Keren sekali ya Bapak Ibu Saudara cerita ini, di mana ketika Salomo mengadili dua perempuan, mereka bertengkar untuk memperebutkan satu anak yang hidup, yang mana ibunya. Ini anakku, bukan anakmu, seperti itu ya. Tetapi hikmat Allah datang untuk Salomo. Dan Salomo bilang, ambil pedang sini, mau tak penggal ini. Mau tak potong anak ini jadi dua, biar setengah-setengah. Ya, akhirnya yang ibu dari anak ini berkata bahwa gak usah untuk saya, ambil saja buat perempuan ini, tapi jangan apa-apakan dia. Dan hikmat dari Raja Salomo ini, Bapak Ibu Saudara, dikenal. Dan sampai hari ini kita tahu dia orang yang berhikmat. Hikmat raja perlu untuk kita. Apa saja yang engkau usahakan dengan tanganmu, engkau diberikan hikmat oleh Tuhan. Bagaimana kita boleh mendapatkan hikmat? Salomo mendapatkan hikmat dalam mimpi. Kita pun mendapatkan hikmat ketika kita apa? Datang kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, poin yang terakhir, bilang kiri kanan, akhirnya yang terakhir. Terakhir ya. Yang pertama doa, artinya kita terhubung dengan Allah. Yang kedua, di dalam doa ada hikmat Allah. Dan yang terakhir, yang ketiga, doa adalah bukti kita bergantung kepada Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya mau kita lihat Mazmur 31. Mazmur 31. Coba lihat ayat 19. Oke, mari 20 berarti ya. Mari kita baca 1, 2, 3. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau. Yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Bapak Ibu Saudara, doa adalah bukti kita bergantung kepada Allah. Amin. Firman Tuhan berkata di Yeremia bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau kita berdoa artinya kita berharap hanya Tuhan satu-satunya yang dapat menolong kita. Kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan, terlaksanalah segala rencanaku. Terserah Tuhan mau lakukan seperti apa, saya serahkan ke dalam tanganmu. Kita bergantung pada Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, diberkatilah kita yang mengandalkan Tuhan. Di ayat ini berkata, alangkah limpahnya kebaikan yang telah kau simpan bagi kita yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu menyimpan begitu banyak kebaikan bagi kita yang takut akan Tuhan. Kalau engkau takut akan Tuhan, dia simpan segala kebaikannya. Terjemahan lain berkata begini, alangkah limpahnya kebaikan Tuhan yang telah dia sediakan untuk kita. Amin. Saya itu sudah siapkan Pampers misalnya untuk anak saya. Dua apa? Tas. Saya menyediakan bahkan ketika dia belum butuh. Dan begitu juga Allah, dia menyediakan katanya kebaikan, dia simpan kebaikan, dia sediakan bahkan ketika kita belum butuh. Kalau saya dan Pak Gembala siapkan aqua,
kepada Bapak Ibu Saudara yang kelihatan, yang gak kelihatan pun di belakang sudah kita siapkan. Begitu juga dengan Allah. Hari ini mungkin kita belum melihat kebaikan, tetapi kebaikan telah Dia sediakan. Dia simpan saat kita butuh. Makanya ada tuh tag pas butuh, pas ada. Kalau belum ada berarti belum butuh. Amin. Pas butuh, pas ada. Pas butuh 10.000 ada 10.000. Pas butuh 100.000 ada 100.000. Pas butuh 2M ada 2M. Amin. Pas butuh motor ya ada motor. Kalau belum ada mobil ya belum butuh. Kalau udah butuh helikopter dikasih helikopter karena sudah butuh. Karena Dia menyimpan kebaikan. Dia sediakan kebaikan untuk kita yang berharap hanya kepadanya. Jadi firman Tuhan berkata, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan dan terlaksanalah segala rencanamu. Bagaimana menyerahkan kepada Tuhan? Berdoa. Karena berdoa adalah kita menghubungkan diri dengan Allah. Berdoa adalah kita menerima hikmat Allah. Dan berdoa adalah kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Yesus sebelum dia melayani, Yesus berdoa sebelum pelayanannya. Dan Yesus berdoa sebelum Dia berkarya. Amin. Sebelum memberi makan 5.000 orang, Yesus berdoa. Sebelum membangkitkan Lazarus, Yesus berdoa. Bahkan sebelum berjalan di atas air, Yesus berdoa. Bahkan sebelum Dia berkarya di kayu salib, Dia berdoa di taman Getsemani. Yesus aja yang 100% manusia dan 100% Allah, Dia berdoa. Karena Dia merasa Dia membutuhkan kekuatan dalam doa. 2025 ini khotbah di awal minggu pertama. Mari bangun mesbah doa kita semua. Amin Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah setelah ini kami mau lebih lagi membangun mesbah doa. Kehidupan doa kami. Tidak hanya kehidupan sehari-hari. Tapi kehidupan doa kami mau kami bangun. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memberikan persembahan